Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi. Ini menjawab pertanyaan teman-teman semuanya tentang wajib menagih 90 hari. Itu Anda bisa lihat di sebelah sini, benar atau tidak pinjol tidak boleh lagi menagih setelah 90 hari. Dan ini yang mau kita bahas hari ini biar teman-teman semuanya tidak gagal paham atau tidak gagal fokus, supaya lebih bisa maksimal lagi memikirkan ini benar atau tidak informasi dari OJK, dari AFPI sendiri, supaya jangan keliru menanggapi sesuatu gitu loh. Karena banyak pertanyaan yang mereka sendiri tidak paham akan pertanyaan itu, tapi mereka selalu berdiri dengan satu argumentasi itu gitu loh, bahwa pinjol wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari itu pinjol tidak boleh menagih lagi. Ya, dan ini yang mau kita bahas hari ini. Buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi. Anda lihat di sebelah saya ini, OJK mengkonfirmasi bahwa peer-to-peer lending wajib menagih 90 hari ya. Ini terjadi 15 Februari 2019. Ini banyak banget kekeliruan bagi teman-teman semuanya. Justru ketika saya live pertanyaan ke tim saya itu banyak banget, "Bang, kenapa pinjol setelah 90 hari masih menagih lagi? Kenapa pinjol setelah lewat dari 90 hari, 100 hari masih menagih lagi?" Ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara Anda mau membaca satu berita yang seperti yang di sebelah saya ini banyak ini ya. Anda kan bisa lihat itu, ini berapa nih, 1, 2, 3, ada 3 dan saya ambil yang di tengahnya ya, yang OJK ini. Jadi di sini wajib menagih 90 hari khusus untuk peer to peer lending. Lewat dari 90 hari itu tidak boleh menagih lagi. Ini aturan yang ditetapkan oleh OJK dan aturan menjadi visi misi dalam AFPI. Tapi sampai detik ini, sejak ini diterbitkan, ini kan kata Henrikus, juru bicara dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri, itu pinjol setelah 90 hari itu tidak boleh menagih lagi. Tapi sampai detik ini kita nggak tahu tipe pinjolnya seperti apa, spesifiknya seperti apa, yang tidak boleh menagih setelah 90 hari ini seperti apa gitu loh. Sejak berita ini diviralkan sekitar 2019 sampai detik ini tidak ada konfirmasi resmi benar atau tidak, atau ada jenis-jenis tertentu dari fintech yang tidak boleh menagih lagi, sehingga kita melihat saat ini para debitur atau para korban pinjol itu saya akan kebingungan, saya akan nggak tahu arahnya mau kemana. Dia cuma berpegang di satu tempat, itu wajib menagih 90 hari. Tapi tipe-tipe dari pinjol yang wajib menagih 90 hari ini yang tidak diluruskan. Ya, kalau memang ia wajib menagih 90 hari, itu tipe pinjolnya yang seperti apa, peer-to-peer lendingnya itu yang jenisnya seperti apa gitu loh. Karena ini yang tidak dikonfirmasi sama OJK. Misalnya yang berbasis seperti ini dengan tenor yang dijanjikan seperti ini, atau mereka yang menawarkan pinjaman yang seperti ini, nanti setelah 90 hari mereka tidak boleh menagih lagi. Itu kan jelas ini tidak tahu arahnya mau kemana. Teman-teman itu kebingungan, ini benar atau tidak ya wajib menagih 90 hari. Tapi saya udah telat 265 hari misalnya gitu, atau saya udah 200 hari, 100 hari, tapi masih juga ditagih. Karena saya melihat banyaknya laporan dari teman-teman semuanya itu, ini saya akan wajib menagih 90 hari itu cuman keluar di bulan Februari 2019. Itu memang viral banget ya beritanya, mulai dari penerbit, pokoknya pas OJK membentuk AFPI untuk mengatur fintech pendanaan Indonesia semuanya, itu statement ini keluar gitu loh, yang wajib menagih 90 hari. Tapi konfirmasi secara resmi baik dari Bapak Wibowo sendiri selaku komisioner dari OJK sendiri itu tidak menjelaskan spesifik seperti apa sih dari pinjol ini yang tidak boleh menagih 90 hari. Tapi banyak dari teman-teman semua ini keliru akan satu statement ini. Ya. Jadi satu aturan yang seperti ini itu teman-teman semuanya berpegang teguh dalam itu, sehingga pertanyaan bolak-balik masuk ke saya, "Bang, gimana Bang? Setelah telat kita dari lebih dari 90 hari kita juga masih ditagih." Kalau biasanya saya jawab,
Kalau untuk yang 90 hari itu tergantung. Bagaimana nanti kalau Anda minjam, contoh di Aku-Laku atau Rupiah Cepat, sistemnya sistem cicil, atau Kredit Pintar, sistemnya cicil. Cicilnya selama 6 bulan. Kalau kita pakai statement setelah 90 hari telat, itu tidak dapat menagih lagi, tidak bisa. Sementara kontrak Anda 6 bulan, 6 kali 3 berarti 180 hari. Ya. Jadi spesifik yang seperti apa sih yang tidak boleh menagih lebih dari 90 hari? Inilah yang kita tidak tahu sama sekali. Ya, ini mohon maaf saya kameranya saya pegang karena saya lagi di perjalanan, ini saking banyaknya pertanyaan sehingga saya membikinkan suatu video ini buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu mensupport channel saya atau orang-orang yang bergabung di channel saya. Semoga dengan video ini Anda bisa terbantu gitu. Bahwasannya anggapan wajib menagih 90 hari peer to peer lending itu ini samar-samar, belum ada kepastian sama sekali. Makanya ketika Anda bertanya wajib menagih 90 hari, ini memang banyak orang-orang bikin konten di YouTube. Tapi sampai detik ini Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah mengkonfirmasi bagaimana spesifiknya, bagaimana tipe-tipe dari pinjol yang tidak boleh menagih lagi setelah 90 hari. Apakah semua pinjaman online atau khusus ilegal aja, khusus legal aja, pasti bermacam-macam tipe. Itulah yang kita tidak tahu sampai detik ini. Baik dari AFPI sendiri, OJK sendiri itu tidak pernah mengkonfirmasi. Dan mudah-mudahan setelah saya bikin video ini itu dari pihak OJK sendiri atau pihak AFPI sendiri itu menjelaskan bagaimana sebenarnya wajib menagih 90 hari itu. Jelaskan tipenya, misalnya jenis pinjolnya yang seperti ini, dengan aturan yang seperti ini. Apabila dia menagih lebih dari 90 hari, laporkan ke kami. Tapi kalau cuma membikinkan suatu argumentasi, suatu cerita bahwa wajib menagih 90 hari, setelah itu kita tidak tahu lagi arahnya kemana, membingungkan bagi orang-orang yang terjebak di pinjol. Ya, kenapa? Karena dia beranggapan setelah 90 hari teroran bagi mereka berakhir, data dilimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Tapi di lapangan kenyataan itu tidak sesuai. Bahkan masih banyak pinjol yang menagih lebih dari 100 hari, lebih dari 120 hari. Ini yang membingungkan. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya jangan pikirkan lagi tentang ini karena itu menambah beban Anda kalau saya rasa. Jadi kalau Anda pikirkan ini sementara kita tidak tahu arahnya ini kemana, tipe pinjolnya seperti apa, tapi Anda beranggapan, ini kenapa? Katanya wajib nagih 90 hari. Tapi kok setelah 100 hari masih juga nagih, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan masih juga nagih. Nanti kan membingungkan Anda dan menimbulkan suatu pro dan kontra. Makanya satu argumentasi yang dikeluarkan di bulan Februari itu sampai detik ini kalau saya pribadi itu belum jelas arahnya kemana. Ya, kalau cuman peer to peer lending, apakah berlaku untuk 164 pinjol yang telah diberikan sertifikasi oleh OJK? Kalau memang itu berlaku, oke. Makanya kita butuh konfirmasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya semua pinjol yang terdaftar di OJK lewat dari 90 hari, apabila masih menagih laporkan ke kami. Atau Anda tidak perlu bayar lagi, ini baru jelas. Ya, tapi ini konfirmasi yang seperti ini enggak ada. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau saat ini menurut saya kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu, menyatakan sudah tidak sanggup, jelaskan sama DC-nya, jelaskan sama orang pinjolnya, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu, saya siap menerima segala risikonya. Jadi tidak perlu Anda ajukan argumentasi misalnya wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari itu tidak boleh menagih lagi, nanti Anda akan kalah argumentasi. Ya. Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan nomor yang ada di deskripsi ya. Pokoknya Anda tetap support terus channel Solusi Hutang. Semoga channel ini makin berkembang, saya makin gigih dan mencarikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya jangan lupa didukung terus channel Solusi Hutang supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Ya, pokoknya support terus sebanyak-banyaknya. Mensupport atau selalu mendukung channel Solusi Hutang, saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi di sini banyak pertanyaan dari teman-teman itu, Bang, kenapa topiknya selalu tentang pinjol
kenapa topiknya selalu itu aja yang dibahas, tidak ada pembahasan yang lain, sehingga mungkin di beberapa teman itu mungkin bosan atau kayak mana gitu. Tapi di sini